Hoax ini karena memang membuat suatu paradigma baru atau membuat suatu stigma baru ya di masyarakat, karena memang kan mungkin masyarakat tuh kalau hoax terpaparnya berulang-ulang ya. Jadi sebenarnya rumah sakit di Indonesia sekarang juga sudah banyak berlomba-lomba untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan, juga meningkatkan kompetensi dokter-dokternya gitu. Cuman biasanya belum diketahui secara masif dan juga memang belum trust dari pasiennya yang belum muncul gitu. Kenapa kami ngambil kardiorenovaskular bukan hanya kardiologi saja, karena memang kami mengatasi kelainan kardio plus organ-organ sekitarnya. Jadi juga ginjal, karena memang rumah sakit Pelni juga punya mesin hemodialisa terbesar. Jadi harapannya memang kita bisa lebih komprehensif dalam melakukan pengobatan untuk diri sendiri. Hoax ini karena memang membuat suatu paradigma baru atau membuat suatu stigma baru ya di masyarakat, karena memang kan mungkin masyarakat tuh kalau hoax terpaparnya berulang-ulang sehingga menjadi sebuah keyakinan gitu ya, sehingga memang ini yang agak sulit ketika memang nantinya jatuhnya mereka konsultasi ke tenaga yang ahli, kita boleh bilang di sini sebagai dokter gitu ya, mereka jatuhnya memvalidasi. Jadi membandingkan apa berita yang mereka dapat dari hoax dan nanti jawaban dokternya apa. Terkadang itu malah jadi buat dokter tuh seperti ngetes gitu ya. Padahal sih sebenarnya hoax itu ya benar-benar tidak sesuai literatur gitu ya dan keilmuan gitu ya. Jadi ya harapannya sih memang kalau masyarakat ada keluhan atau sakit, karena memang kan namanya penegakan diagnosa dalam suatu penyakit tuh kita bukan hanya melihat dari keluhan, tapi juga harus dilakukan pemeriksaan fisik yang mungkin tidak didapatkan dengan adanya teknologi gitu ya, dan juga perlu pemeriksaan penunjang untuk menunjang diagnosa tersebut sehingga nanti muncullah suatu diagnosa kerja dan nanti ada planning treatment yang mungkin tidak hanya sekali tapi mungkin butuh berkala gitu ya untuk pemeriksaan dan juga pengobatannya. Itu yang akan berbeda sih dengan mungkin yang didapatkan experience dari pasien ketika mereka menanyakan di AI atau misalnya searching di teknologi dan lain-lain. Dan hoax itu memang biasanya kan lebih ke terapi untuk mengobati ini bisa dengan ini segala macam, itu biasanya lebih ke jalur-jalur instan gitu ya. Nah kalau pengobatan ini kan mungkin tidak semuanya instan tapi butuh ada yang prosedural gitu ya, butuh waktu juga progresnya dilihat dan lain-lain. Jadi memang kita juga tidak menutup kemungkinan untuk adanya AI dalam proses pelayanan kesehatan gitu. Memang sudah beberapa juga kami adapt, tapi memang masih menggunakan human as a verifikator. Jadi memang kita masih mengharapkan dokter untuk bisa memverifikasi hasil-hasil seperti itu. Jadi memang AI itu kita gunakan untuk lebih ke kecepatan ya, supaya memang prosesnya lebih cepat, lalu hasil masih tetap diverifikasi oleh dokter. Ya, jadi sebenarnya rumah sakit di Indonesia sekarang juga sudah banyak berlomba-lomba untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan, juga meningkatkan kompetensi dokter-dokternya gitu ya. Kalau saya boleh sampaikan, malah dokter-dokter kami juga kan banyak yang belajar keluar lalu menerapkan ilmunya di sini. Cuman biasanya belum diketahui secara masif dan juga memang belum trust dari pasiennya yang belum muncul gitu ya, karena memang beberapa tindakan ada juga yang mestinya dilakukan di luar negeri, tapi karena misalnya pasiennya ingin lebih nyaman gitu ya, di Indonesia ada beberapa tindakannya sama tapi memang outputnya ternyata juga sama gitu ya. Nah itu mungkin yang seperti itu yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Sebenarnya kualitas sumber daya manusia kita, fasilitas juga sebenarnya nggak kalah sama luar negeri, namun mungkin dari sisi penyampaian publikasinya yang masih belum terlalu masif sehingga masyarakat masih banyak belum tahu.
di kami di Rumah Sakit Pelni sudah melakukan tindakan-tindakan itu kan banyaknya minimal invasif, jadi sudah menggunakan teknologi digital imaging gitu ya, jadi tidak perlu dibuka yang terlalu besar gitu ya. Kami jadi hanya sayatannya kecil, terus dilakukan tindakan, ternyata cukup bagus outputnya, lukanya juga, infeksinya juga tidak banyak, dan pasiennya happy karena ternyata sama seperti yang dijelaskan ketika dia keluar negeri gitu. Jadi ya alhamdulillah output tindakannya cukup baik, pemulihannya, recovery-nya juga cukup baik. Jadi sebenarnya teknologi yang ada di sana dan di sini ternyata sudah hampir sama sekarang, dan kemampuan dokternya juga sudah hampir sama. Jadi kami di kardiorenovaskular dan juga onkologi. Kenapa kami ngambil kardiorenovaskular bukan hanya kardiologi saja? Karena memang kami mengatasi kelainan kardio plus organ-organ sekitarnya. Jadi juga ginjal, karena memang Rumah Sakit Pelni juga punya mesin hemodialisa terbesar se-Indonesia. Kami punya 100 mesin, dan juga untuk layanan kardio kami sudah komprehensif, open bypass surgery, lalu PCI dan lain-lain itu sudah sangat sering kami lakukan. Dan juga memang kalau di Rumah Sakit Pelni ini kelebihannya kami bukan hanya rumah sakit khusus satu jenis saja, tapi memang komprehensif, sehingga memang apabila ada komplikasi-komplikasi dari tindakan atau penyakit tersebut bisa ditindaklanjuti secara komprehensif. Yang kedua adalah onkologi, salah satu layanan unggulan kami karena kami juga di sini ada radioterapi eksterna dan interna, tidak banyak yang memiliki di Indonesia untuk yang interna, eksterna juga belum terlalu banyak, dan juga untuk kasus onkologi kami punya hampir semua subspesialisnya. Jadi memang untuk tindakan-tindakan yang sifatnya operatif ataupun kemoterapi dan radiasi sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Pelni. Mungkin bisa nyoba experience ke Rumah Sakit Pelni. Kami menawarkan value yang berbeda gitu ya, karena kami memang pakai teknologi juga untuk bisa mempercepat proses-proses layanan gitu, dan juga memang banyak experience dari pasien juga yang cukup baik, sehingga memang banyak pasien loyal juga. Jadi bisa coba experience ke Rumah Sakit Pelni, karena kami menawarkan bukan rumah sakit yang kesannya rumah sakit banget gitu ya, malah di tempat kami tuh banyak food court, banyak area terbuka untuk pasien nunggu atau misalnya ngobrol gitu ya, jadi memang lebih terasa lebih nyaman gitu. Dan juga tenaga kesehatannya kompeten karena rumah sakitnya udah 108 tahun, sehingga memang tenaga kesehatan kami tuh ibaratnya jadi sahabat buat pasien gitu. Jadi memang kalau IGD itu kami pasti melakukan penata laksanaan sesuai dengan regulasi gitu ya. Memang kita berdasarkan triase, tapi kami akan coba tata laksana secepat mungkin, dan juga kalau misalnya memang langsung ada kamar yang tersedia, langsung kami deliver ke kamar dalam catatan kondisi pasiennya dalam kondisi yang stabil dan memang bisa dipindah. Rata-rata biasanya menunggu di IGD itu karena kondisinya belum stabil gitu ya. Jadi memang kita juga nggak berani kalau misalnya pasiennya belum stabil, sudah kita transfer, khawatir di ruangan terjadi kenapa-napa. Jadi kami stabilisasi dulu, fase akutnya terlewati, lalu baru kami refer ke ruangan seperti itu. Jadi harapannya memang kita bisa lebih komprehensif dalam melakukan pengobatan untuk diri sendiri. Dan yang penting juga upaya preventif untuk mencegah terjadinya sakit itu juga penting.